Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rahayu Utari. Saya adalah guru biologi SMA Negeri 2 Percuk Setuan dan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta PPG 2016984541558. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran di kelas 10C dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik dan sehat semua ya. Oke, untuk memulai hari ini kita nyanyi dulu ya. Lagu wajib nasional, Ibu pimpin sendiri. Baik, lagu yang akan kita nyanyikan Garuda Pancasila. Semua berdiri. Baik, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Baik, silahkan duduk kembali. Kita dulu ya, Farhan, pimpin lagu sebelum belajar. Apabila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Oke, bagus. Hari ini hadir semua. Ya, alhamdulillah hari ini sehat semua dan bisa hadir kembali ke kelas ini. Baik, minggu lalu ya, sebelum kita masuk ke materi ya, Ibu mau tanya dulu, minggu lalu kita sudah belajar apa? Ekosistem ya, sudah kita bahas ekosistem. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan masuk tentang perubahan lingkungan. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, akhir-akhir ini gerah nggak? Gerah ya kan? Gimana dengan cuacanya? Panas ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, perubahan lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi manusia atau bagi kehidupan kita. Ya. Nah, di dalam perubahan lingkungan, karena kita kan sudah ini keadaan. Jadi untuk selanjutnya ini Ibu ada video tentang kasus ya perubahan lingkungan yang ada di Indonesia ataupun di sekitar kita. Jadi tolong ini videonya disimak baik-baik dan temukan apa penyebab masalahnya. Baik, ini saksikan video sebuah ini permasalahan dari lingkungan hidup. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan.
dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang. Perhatikan video dari sini, ya. Nah, jadi apa masalah yang ada di video ini? Polusi udara, pencemaran air, pemanasan global. Nah, perubahan lingkungan. Kalau berubah itu kan artinya gini, yang sesuatu yang sudah kita jaga tiba-tiba ada yang masuk, ya kan? Masuknya itu juga bersifat negatif, ya kan, membawa tidak baik, artinya kan itu berubah, ya. Nah, sama seperti lingkungan kita ini, ya kan, ada yang masuk, ya kan, seperti perubahan lingkungan. Nah, dari perubahan lingkungan ini, ya, terbagi lagi menjadi 3, ya, karena penyebabnya apa? Ada pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, masing-masing ini sudah ada semua, ya kan, akibat yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan, penyebabnya apa. Nah, untuk itu kita akan bahas ini lebih lanjut melalui kegiatan diskusi. Nah, kelompok yang kemarin yang sudah Ibu bentuk, jadi sekarang berkumpul di dalam satu kelompok. Sekarang berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo, bergerak. Nah, ini ada yang bagikan KPD. Jadi baca petunjuknya atau langkah kerjanya, ya. Dipikirkan dulu apa masalahnya, lalu dijawab pertanyaannya, ya. Baca dulu artikelnya baru dijawab pertanyaannya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, waktunya 30 menit, ya. Setelah selesai nanti kita presentasikan ke depan. Semuanya. Baca dulu artikelnya baik-baik, ya, dipahami dulu, baru bisa dijawab pertanyaannya. Tapi dia nanya yang menyebabkan iya karena sampah plastik yang merupakan limbah yang terurai mengakibatkan tanah. Iya, katanya dia minta penyebab gini, apa yang terjadi? Manusia manusia yang menyebabkan, dia yang menyebabkan sampah itu jadi terurai. Dia membawa di depan. Hewan juga bisa. Perubahan. Manusia menyebabkan perubahan lingkungan.
yang mau sampahnya ke sampah terumah. Udah? Bisa kita mulai? Baik, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang berjudul pencemaran air. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suela Rahmeka sebagai moderator. Saya Zara sebagai pembahasan. Saya Lila Sakti sebagai pembahas. Saya Tasya sebagai natural. Selanjutnya akan dibaca oleh Ibu. Artikelnya itu yaitu pencemaran air. Nah, pencemaran air disebabkan oleh penumpukan sampah yang juga berada di sekitar sungai. Hasil temuan terdapat 58 tumpukan sampah di sepanjang sungai. Sampah yang tidak dikelola itu juga menimbulkan gas metan yang memicu pemanasan global, dan itu mengakibatkan air sungai Deli itu tercemar mulai dari hulu, tengah hingga hilir. Di hilir didapati pencemaran cukrum dan amonia. Sementara di tengah sungai Deli Silakan untuk satu kelompok satu. Tiga. Pencemaran air. Gangguan kesehatan apa saja yang timbul akibat adanya pencemaran air? Terima kasih kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh pencemaran air meliputi infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit, penyakit gastrointestinal seperti diare dan keracunan makanan, penyakit hati, keracunan logam berat seperti timbal dan merkuri, serta berbagai jenis kanker seperti kanker leukemia dan kanker hati. Bagaimana dengan kesehatan? Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaannya. Nasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Muhammad Sigarapi sebagai moderator. Evan Kurniawan sebagai makalah 1. Saya Rida sebagai notulen. Kami di sini ingin presentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang berjudul tentang pencemaran udara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh makalah 1 oleh Bapak Han. Teman-teman tahu nggak sekarang ini polusi udara sedang memburuk? Apalagi di kota Medan polusi udara semakin memburuk. Dari sebelumnya berstatus tidak sehat, kualitas udara kota Medan kini menjadi sangat tidak sehat. Semakin kenaikan status ini bersumber dari sistem pemantauan kualitas udara atau Quality Monitoring System atau AQMS. Medan yang dikelola Badan Lingkungan Hidup Sumut, namun menurut Gubernur Sumatera Utara atau Sumut Edi Rahmayadi secara keseluruhan tidak terpantau ada titik api atau hotspot. Melakukan penanaman pohon dan mengurangi kendaraan bermotor dan menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti motor listrik. Kenapa harus menanam pohon? Karena pohon dapat menyerap polutan yang menghasilkan oksigen serta mencegah erosi banjir. Dan dari penjelasan dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok. Kelompok 4. Sebelumnya kita Saya dari kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 1. Bagaimana emisi dari kendaraan bermotor?
berkontribusi terhadap pencemaran udara dan apa dampaknya terhadap kualitas udara di perkotaan? Kelompok 3 silakan. Apa yang kalian lakukan jika pencemaran udara tidak dapat teratasi? Bagaimana tindakan kalian? Kita kasih waktu 5 menit. 1 jam 20. Silakan. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tadi pertanyaannya, bagaimana emisi kendaraan bermotor kontribusi terhadap pencemaran udara dan apa dampaknya bagi perkotaan? Emisi kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel, berkontribusi secara signifikan terhadap pencemaran udara di perkotaan. Emisi tersebut mengandung berbagai zat berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan partikel-partikel kecil yang dapat membahayakan kesehatan manusia lingkungan. Apa yang kalian lakukan jika pencemaran udara tidak teratasi? Solusi yang paling tepat adalah melakukan penanaman pohon karena pohon dapat menyerap polutan dan menghasilkan oksigen serta mencegah erosi dan banjir. Tanya sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 3. Berdirinya kami di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencemaran tanah. Sebelum itu perkenalkan nama saya Aulia Hasibuan sebagai moderator dan ini anggota saya. Perkenalkan saya Mauliana sebagai penyanyi pertama. Perkenalkan nama saya Rizky Fitriani sebagai penyanyi kedua. Perkenalkan nama saya Aras Saraswati. Oke, silakan. Dibacakan oleh penyanyi pertama. Nah, di sini kami membahas tentang pencemaran tanah. Nah, di sini saya akan memberitahukan apa itu pencemaran tanah. Jakarta, sampah pasti dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah karena merupakan limbah yang sulit terurai. Jutaan ton plastik mencemari lautan telah menarik banyak perhatian. Tidak hanya di lautan, nyatanya polusi plastik juga bisa menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi tumbuhan dan hewan yang berbasis di darat. Dikenal sebagai salah satu penyebab pencemaran lingkungan, sampah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah karena material itu sulit diuraikan oleh mikroba. Tanah dan bisa bertahan hingga ratusan tahun, membuatnya menjadi Membuka sesi tanya jawab. Minimal satu kelompok 1 dan jika satu kelompok 2 kami tidak akan mendengar. silakan Kira, silakan. Kami 3 orang Ya, bertanya. bayar kelompok 2. Tadi mau sebut Beda. dihargai dengan keputusan kami ya. Kami ingin bertanya, bagaimana pencemaran tanah berkaitan dengan sebuah sumber daya? Tanah. Bagaimana pencemaran tanah berkaitan dengan iklim global? Saya ingin bertanya, bagaimana limbah industri dan pertanian berkontribusi terhadap pencemaran tanah dan apa dampaknya terhadap berkelanjutan lingkungan? Kami kelompok 1 yang menanyakan apa hubungan antara bagaimana pencemaran tanah dapat didefinisikan Baik, berikan kami 5 waktu untuk menjawab pertanyaan yang kalian Satu berikan. menit ya, Terima kami kasih. kasih. Saya kasih 5 menit ya. Yo. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang kami berikan mulai dari kelompok 2. Bagaimana pencemaran tanah berkaitan dengan iklim global? Pencemaran tanah dapat berkontribusi pada
global melalui beberapa cara. Salah satunya adalah melalui pelepasan gas rumah kaca dari tanah yang tercemar, seperti metana dan nitrogen oksida, yang dapat meningkatkan efek rumah kaca dan mempercepat pemanasan global. Selain itu, pencemaran tanah juga dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap karbon dioksida yang berpotensi mengurangi kapasitas tanah sebagai penyerap karbon dan menghasilkan lebih banyak gas rumah dari pertanian dapat menyebabkan pencemaran tanah melalui pelepasan zat-zat kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan bahan kimia organik lainnya. Dampak termasuk berkurangnya kesuburan tanah, keracunan tanaman, air tanah yang berkontaminasi, dan bahkan kesehatan manusia yang terpengaruh dengan pencemaran air dan tanaman yang dikonsumsi. Pencemaran tanah dapat berlanjut dan berdampak jangka panjang terhadap ekosistem dan keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. Ada keracunan lagi? Ada. Perlu dibaca ulang. Ya, ada keracunan. Ada. Tapi kami ada ini. Nggak usah diulang, nanti itu. Udah berdiri aja bagus. Kopinya dipakai ya? Ada tadi. Nanti nggak dibaca. Iya, ada tadi. Ya, Teman-teman. Iya. Dan akhirnya dapat menyebabkan pencemaran tanah melalui pelepasan zat kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan bahan ini sudah jelas tadi dari kami, jawaban dari kami. Kami tidak ada yang bagi keracunan. Tunggu, tadi ada keracunan tanaman. Tetapi kami tidak ada membahas tentang keracunan tanaman. Tapi tadi jawabannya itu ada. Nggak salah. Nah, periksa. Laboratorium untuk mengukur konsentrasi polutan. Pemeriksaan visual untuk pengetatan pencemaran seperti perubahan warna atau bau, serta survei historis dan pengamatan lokasi. Beberapa koordinasi bifenil dan tiosin yang sering berasal dari limbah industri dan dapat mengakumulasi dalam tanah dan organisme hidup. Sekian jawaban dari kami. Apakah bisa dipilih? Beda lagi. Presentasi kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran air. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hairunisa, saya selaku moderator di kelompok 2. Selanjutnya akan dibahas oleh Bapak Desa. Saya di sini akan membahas tentang pencemaran air. Pencemaran air di sini dari Medan, Sumatera Utara. Diduga kuat berasal dari limbah 50 industri yang beroperasi di dalam sungai. Selain oleh limbah industri, pencemaran air sungai Delhi juga akibat tumpukan sampah yang juga berada di sekitar sungai itu. Bukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan sampah atau kegiatan penanganan dalam pengelolaan lingkungan mulai dengan tahun sejak awal dampak persisian dan mengakibat kegiatan penanganan pencemaran air. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab dan saya hanya menerima 2 pertanyaan dari seluruh kelompok. Silakan. Yang ingin bertanya. Bagaimana cara kalian membuat Lanjut. bagaimana cara kalian menyadarkan masyarakat agar bisa membuang sampah itu tidak sembarangan di sungai? Gimana? Bagaimana limbah industri pertanian dan domestik berkontribusi terhadap Kita kasih waktu untuk berdiskusi. Oke, silakan. Baik, soal pertama akan dijawab oleh Nia. Pertanyaannya tadi, cara kita untuk membuat manusia tidak membuang sampah itu salah satu cara yang bisa kita buat dengan membuat peringatan, dan peringatan itu bisa berisi tentang denda. Jika manusia
lingkungan, ya. Bahwasannya di dalam perubahan lingkungan itu kan karena terjadi dua hal, ya. Ada dari faktor alam dan juga dari faktor manusia. Nah, kalau faktor alam kan bisa dari bencana alam, ya kan, banjir, gunung meletus, ya kan, gempa. Nah, kalau faktor manusia banyak semestinya ya, karena faktor manusia, karena yang salah satu perubahan terbesar ini terjadi karena ulah manusia, ya kan. Contoh halnya yang paling sederhana aja buang sampah. Buang sampah kemana? Ke sungai, ya kan. Lama kelamaan sampah menumpuk di sungai, ya kan. Siapa yang bisa menyimpulkan satu hal aja? Dia boleh? Ayo dia. Singkat aja kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan maupun dari tadi tentang sampah di udara, di air, di tanah, dan di pencemaran air, tanah dan sungai. Airnya memang sungai. Ya udah kalau maksudnya Oke. ada itu kita bisa bahwasanya sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan, dan seharusnya kita membuat kesadaran dari diri kita dulu baru ke diri orang lain. Nah, baik. Oke, terima kasih Dia. Jadi luruskan sedikit nah. Jadi kalau pencemaran air itu kan contohnya tadi sungai ya, sungai yang jorok, sungai yang tercemar, ya kan, dari sampah ataupun limbah apapun, limbah cair, padat, ya, atau baru ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu tadi juga sampah di sembarangan, ya kan, sampah plastik. Sampah plastik itu kan nggak mudah terurai ya, nggak mudah terurai. Lalu ada polusi atau pencemaran udara. Dari polusi udara. Nah, udara sekarang tuh sudah agak terganggu, ya kan? Makin banyak asap karena apa? Karena ada pembakaran liar juga, ya. Baik, Fotomu ada di lab. Saya kemana? nah, pelajaran. Oke, dimulai dari peristiwa. Ini, ya. Ayo. Yang terjadi yaitu perubahan lingkungan ada tiga: pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Oke, lanjut kelompok 2. Gela, baca. Untuk pembelajaran. Pembelajaran itu. Hari ini tentang perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita. Sudah? Lanjut kelompok 3. Perasaan. Perasaan. Ya, Pak. mempelajari tentang limbah, pencemaran lingkungan, dan dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Oke, lanjut penerapan. Silakan, sila. Tengok dan penerapan. Yang kuasa. Yang mana? Nih, penerapan. Apa yang bisa diterapkan? Pencemaran lingkungan dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai aktivitas seperti penggunaan kendaraan motor yang menghasilkan gas buang, pembakaran sampah, penggunaan bahan kimia rumah tangga yang berlebihan. Oke, silakan duduk. Terima kasih Sila. Nah, itulah refleksi kita hari ini. Jadi dalam perubahan lingkungan tadi sudah kita simpulkan bersama ya. Ada 3 yang harus kita perhatikan. Nah, di dalam itu ada pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, Ibu ada kasih kuis ya. Udah dilihat semua kan? Coba Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan kuis. Ini bisa diterangin.
Tolong LKPD-nya dikumpul ke depan. Ayo, kumpul ke depan. Baik, udah. Nah, minggu depan kita mempelajari tentang limbah, ya. Jadi tolong, ini ada tugas di buku paket kalian, ada tugas, ada 10 soal itu kalau tidak salah dikerjakan di rumah. Lalu kita minggu depan akan membahas tentang limbah, ya, limbah organik dan limbah anorganik. Baik, pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita doa dulu sebelum selesai. Baik, Farhan doa. Pembelajaran ini mari kita berdoa menurut agama. Doa. Baik, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam